Yang aku sedih itu adalah stereotyping sekarang itu adalah mending nikah daripada zina. Itu kayak enggak banget sih. Itu menurut kamu gimana sih itu? Aku sebel banget kalau dengerinnya itu. Nah, di podcast kali ini ada 2 orang gadis cantik-cantik yang akan ngobrol dengan saya soal menikah di mata remaja. Selamat datang. Hui. Yeay. Aku hebat sendiri ya? Enggak apa-apa. Harus itu. Di sini ada Okti. Rafael. Yeah. Oke, jadi silahkan perkenalkan diri kalian, Okti dan Rafael. Rafael dulu. Self promoting. Baik, perkenalkan nama saya Rafael Anggreni Trindika. Saya dari PIK Remaja Melati Kota Yogyakarta dan dari Forum Genre Kota Yogyakarta. Oke, selamat datang. Ya, selamat datang. Yeay. Berikutnya lanjut ya Mbak. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Okti Permanasari Putri Utami. Bisa dipanggil Okti, jangan dipanggil sayang. Saya sama kayak Mbak Rafael dari Forum Genre Kota Yogyakarta, dari PIK Remaja Melati juga. Oke, ini sekarang kegiatannya kuliah kerja. Kuliah kerja sih. Kuliah kerja? Yeah. Kuliah di mana? Kuliah di Mercu Buana. Yeah. Oh, barengan sama Akbar tadi Mercu Buana bukan sih? Kayaknya sama deh. Iya. Akbar ada yang dari teman dari Mercu Buana. Nanti kenalan. Okay, sama-sama boleh. Dari Genre Sleman. Kok aku jadi kayak biro jodoh ya? Enggak apa-apa Mbak, siapa tahu podcast membawa jodoh kan. Kalau Okti dari mana? Dari tadi Mbak. Aku ya dari tadi. Sekarang lagi kerja sih. Kerja di salah satu SMA negeri di Kota Yogyakarta. Oh, guru. Iya. Guru, kira-kira guru apa nih muka kayak gini? Guru BK. Waduh, berarti muka aku galak ya Mbak. Ya kan, kayak guru BK kayak Justru kamu mematahkan stereotip bahwa guru BK itu mukanya harus galak. Oke. Tapi salah Mbak. Terus guru apa? Guru fisika. Ya ampun, itu mata pelajaran yang paling aku sebelin zaman SMA. Gurunya kayak gini, gimana Mbak? Coba deh. Aku dulu fisika tuh nggak pernah dapat nilai bagus, sama sekali nggak pernah. Itu pasti juga karena stereotipnya ke gurunya juga udah males. Iya benar. Kan? Pasti gurunya tua, galak. Guru fisika padahal gitu ya fisika kebanyakan. Pasti kebanyakan kayak ya, susah banget. Hitung-hitungan semua. Nah, aku mbiyen paling nggak bisa menggambarkan yang jenenge katrol ki dikon ngitung massa jenis, ya Allah. Udah paling males ya Mbak. Wes paling males banget. Gitu wes ora banget. Akunya SMK nggak bisa cerita tentang fisika. Udah SMK anak psikologi Mbak. Jadi kayak IPS sama loh kita manusia-manusia. Oke. Sosial. Saya terlempar nih teman-teman. Sosial. Terus udah lama di genre ya berarti? Apa di PIK? Udah lama di genre, udah lama. Sejak kapan? Dari SMP kelas 3. Wow, senior. Enggak. Halo Okti? Dari 2010 Mbak. Senior lagi. Udah lama banget ya. Aku aja baru kenalan genre belakangan ini. Dulu saya culun. Masa sih Mbak? Enggak terlihat ya teman-teman. Kayaknya Mbak Tias tuh kayak menguasai. Iya, kalau di sekolah tuh kayak dimanapun ada Mbak Tias pasti bentar tak bintang ketua geng. Nanti jilbabnya nggak cukup. Mbak jilbabnya raja pakai apa namanya, pakai helm ya. Jilbabnya raja cukup loh. Angel lo golek kain kehabisan. Beneran Mbak, tapi kayak ketua geng yang dimanapun ada Mbak Tias pasti tuh di belakangnya banyak orang gitu nggak sih teman-teman? Itu kok aku jadi kayak ini ya, pemimpin sekte tertentu. Pengabdi setan kayaknya. Aku jadi kayak pemimpin sekte ngono kan. Jadi di sini kita akan membicarakan soal menikah. Menikah. Ya ampun. Jadi kalian sudah menikah? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah jomblo gitu ya Mbak. Alhamdulillah sama. Oke. Mari kita menggibah. Ini
berarti jomblo jadi album. Iya, kan bener. Single. Kita ada singlenya 3 loh ini. Jadi kalau di top 40 itu 1, 2, 3 ini ya. Menguasai 3 besar. Buat teman-teman siapa yang mau daftar, dua ini ya. Ada tulisan IG-nya gitu, @siapa gitu. Kalian ini kalau ditanya kapan menikah dan usia berapa, kira-kira cita-cita ada nggak? Cita-cita itu cita-cita sekarang atau cita-cita dulu, Mbak? Cita-cita dulu dan sekarang. Kalau dulu pengen banget nikah di umur 22 tahun gitu. Wow. Dulu kan karena SMA pengen kayaknya deket sama anak umurnya terlalu jauh tuh kayak asik seru banget, bisa kalau anaknya udah remaja tuh bisa main bareng, ke bioskop bareng kan Mbak, kayak mau belanja apa-apa bareng, bisa tukeran baju. Nah, tapi kalau untuk cita-cita sekarang karena saya udah remaja akhir itu kayaknya remaja akhir tuh kira-kira 27 tahun lah. 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi. Oh. Cita-cita sekarang ya, Mbak. Cita-cita. Kalau kamu, Vel, kamu kapan? Kalau ditanya bentar lagi kayaknya. Oh, siapa jodohnya? Kalau ditanya nikah tuh kadang mikir mapan gitu ya, Mbak ya. Terus habis itu agak sedikit takut juga sih sama nikah gitu. Takut kalau belum maksimal sama diri sendiri, tapi takut juga untuk ke orang lain gitu. Jadi nanti malah dilimpahinnya ke orang lain gitu. Kalau sekarang ditanya nikahnya umur berapa gitu, ya semapan dan sekuat hatinya aja. Yes, semapan dan sekuat hatinya. Dicatat ya. Kalau sama Rafael tiba-tiba udah lagi undangan. Semapan dan sekuat hatinya. Berarti siapa tahu besok pagi nih udah dapat undangan kita. Karena tiba-tiba kuatnya mau bengi. Oh iya. Mau bengi oleh Mak Cling ngono. Pokoknya nek raudan ya Mbak. Satu minggu bener. Nek raudan wis. Tapi Sabtu karo Minggu kuwi larang. Ngamblokane gede. Jadi gitu. Berharap. Iya, kayaknya biar balik modal, Mbak. Iya, betul, balik modal. Balik modal gitu. Apalagi sekarang ya corona. Susah. KUA wae wis. Bener. Tapi banyak diskon loh, Mbak. Oh iya benar. Banyak diskon KUA wae, sekopok suwe, Mbak. Iya, bener. Itu hotel-hotel pada banting harga loh. Bener. Kasih ya, Mbak. Aduh, aku golek neng ndi yo. nggak bisa asal nyamber cowok juga kan. Masa apa kalau enggak bikin dekorasinya terus nanti siapa yang mau duduk di sebelah. Itu bisa jadi. Kalau nggak nyari endorse dulu, Kak. Oh, endorse. Bisa ya jodoh endorse. Pre-wedding tapi sejodohnya. Oh iya, benar. Pre-wedding. Gedung sejodohnya gitu. Nyebar undangan silakan sejodohnya ya. Ngira kan isi nama gitu kan. Nanti tak kocok siapa yang keluar. Arisan ya. Terus kalau ini teman-teman kalian berarti udah banyak yang nikah atau belum? Kalau di teman-teman Opti kebetulan belum, Mbak. Belum. Karena kalau di teman-teman Opti tuh masih banyak yang ngejar karir. Teman-teman yang banyak bureng gitu loh, Mbak, kayak gajimu berapa? Sekarang tuh setiap ketemu tuh yang masih kayak sekarang kamu di perusahaan mana, kerja di mana? Heavy, berat banget, sis. Udah bisa beli apa? Waduh. Gitu-gitu, Mbak. Jadi karena sosial media juga ya mungkin, Mbak. Jadi tuh kayak di salah satu sosial media itu kayak mereka lebih banyak kayak minuman itu yang mahal banget itu, Mbak. Pip itu. Ya kayak minuman sehari-hari banget. Oh, yang gitu. itu yang model TikTok apa sih? Yang dikeluarin rekening tabungannya itu sekarang lagi ngehits. Ya, itu termasuk kayak mungkin kalau di kalangan Opti kayak masih kayak gitu, Mbak. Jadi kayak lebih banyak pada ngejar karir, bukan yang yuk nikah kapan nyusul gitu-gitu. Belum sih. Jadi kayak itu masih banyak yang sisi positifnya kalian tidak cepat menikah, sisi negatifnya kalian peer pressure-nya itu insecure masalah itunya ya, belum punya tabungan gitu-gitu kan. Jadi sisi positifnya itu, plus minusnya kayak itu. Kalau apa sendiri? Ya udah banyak sih, Mbak. Enggak banyak, tapi di sisi lain teman-teman deket tuh udah banyak. Iya, yang nikah. Terus kayak banyak yang doain gitu loh, bilang cepet nyusul ya gitu. Padahal dalam hati sendiri tuh kamu boleh doain aku cepet nyusul, tapi di sisi lain aku tuh belum siap. Oh gitu. Oh belum siap. Yeah. Pernah berasa insecure nggak kalau digituin sama teman? Pernah sih.
Pernah. Saya juga belum ada jodohnya kan. Jadi misalnya kalau digituin udah ada jodohnya mah tinggal dimaju-majuin aja jodohnya. Tinggal dimaju-majuin. Tinggal dipampang-pampangin gitu. Karena ini belum ada jadi ya terima apa adanya aja. Terima apa. Sebenarnya kalian pengen tadi dibilangin ya nggak pengen cepet-cepet nikah gitu kan. Cuman kalau lihat teman-teman nikah itu kadang suka ada yang sengkring pengen tergoda imron nggak sih? Iya pastilah Mbak. Kalau misalnya Okti sendiri ya kayak lebih kalau scroll IG, boleh nggak sih ngomong IG di sini? Scroll gitu kan. Ntar nanti tuh kayak kenapa pada story-nya lamaran semua gitu ya kayak, terus nggak lamaran ijab kabul gitu ya. Ijab kabul nikah gitu. Terus estetik banget ngono kayak yo gitu di luar gedung gitu make ya up kayak bagus-bagus gitu loh Mbak. Make up ada filter Siger Sunda gitu kan ya kayak ya ampun kayaknya bakal cantik deh ini kalau pakai ini. Nah itu juga kadang kan kalau lagi yang apalagi bosen dengan kerjaan gitu ya kayak capek banget pulang dari kerja kayak scroll kayak ingin banget ini ya. Ini semua adek pengen dinafkahin bang pengen dinafkahi adek ingin dinafkahin bang gitu. Ya Allah gitu tapi pengen menyerahkan hidup pada seorang bener-bener cowok itu udahlah aku di rumah aja bener-bener padahal kan nggak segampang itu iya maksudnya menikah itu banyak variabelnya gitu kan kalau aku mikir jadi nggak cuman masalah lu nggak bisa hidup cuman karena cinta kan bener banget kan itu kalau aku sih sama-sama sarangnya gitu ya, kan nggak sarangnya gitu kan nggak bisa gitu itu. Variabelnya banyak pernikahan gitu kan itu nggak terlihat estetik itu kayak di drama Korea kalau drama Korea gitu sing happy end wis rampung ngono kan 24 episode 16 episode baru kuwi menikah wis rampung ngono kan kayaknya di akhirnya cuman kayak pernikahannya aja gitu di gedung nyanyi-nyanyi gitu happy padahal sebenarnya pernikahan tuh ini ya gerbang utama gitu kayak awal banget dari segala macam keribetan hidup tuh sebenarnya dari menikah kalau menurut aku. Jadi cerita aja sih ya pengalaman teman-temanku itu dulu yang bilang ayo dong cepet nikah biar kita seru-seruan bareng-bareng sama pasangan kita gitu kan. Itu pertama kali tuh 6 bulan pertama, begitu 6 bulan berikutnya langsung pusing mereka. Ternyata ki bojoku ki A B C D E F G baru kebuka kabeh. Kan setelah akhirnya hidup serumah. Selama ini kan enggak hidup serumah. Enggak tahu habitusnya, enggak tahu habitnya sang suami gitu kan. Ternyata kebiasaannya ternyata bojoku ki A B C D F nganti tekan Z huruf hijaiyah karo huruf kabeh ditoke kabeh. Wow, jadi kamus tuh udah panjang banget udah panjang kan. Itu menurutku bener-bener sebuah variabel yang perlu dipikirkan sepenuhnya deh kalau matang-matang. Terus kalau aku lihat sekarang kan banyak banget nih yang influencer yang promosikan nikah muda gitu. Itu kayak couple goals gitu kan yang model-model kayak gitu tuh menurut kalian gimana tuh? Apakah itu banyak yang anak-anak sekarang tuh banyak yang ikut atau kalau banyak yang ikut kenapa sih? Kenapa banyak teman-teman anak muda remaja-remaja yang akhirnya milih untuk nikah muda gitu kan padahal ngerti toh harusnya kan paham gitu kan. Tantangannya tuh kenapa juga mereka nekat menurut kalian kenapa sih gitu? Kalau menurut Okti sih ya Mbak itu lebih kayak karena sekarang itu lagi tadi balik ke sosial media kayak mereka lebih kayaknya biar terlihat bahagia itu tuh harus gini harus sama dengan yang ada di FYP gitu ya kan Mbak kayak ketika pacaran pun kayak mereka harus mempublish jadi kayak standar mereka yang ada di FYP itu tadi yang ada di sosial media itu tadi yang kemana-mana harus berdua harus dijemputin harus diantar ya dipamerin kayak pakai baju estetis barengan warnanya harus sama dari atas sampai bawah itu harus sama kayak hidup kalau nggak sama dia kayaknya nggak hidup deh gitu kan. Nah itu mereka milih nikah muda juga karena itu tadi biasanya banyak influencer kan karena mereka orang-orang berpengaruh ya itu yang bikin kayak sebenarnya remaja sekarang juga bakal terdistract kayak ya itu tadi kalau nggak kayak dia nggak bahagia karena gitu jadi standar kebahagiaan mereka berubah bukan lagi sebenarnya bahagia itu
keluar dari diri kita sendiri ya. Ya jadi kayak sebagai upaya untuk mencapai kebahagiaan gitu ya. Padahal harusnya kan bahagia dari diri sendiri dulu kan, baru kita bahagia sendiri, kamu bahagia sendiri, kita bareng-bareng yuk Jadi mereka kalau kayak substitusi dari kebahagiaan gitu. Bahaya itu. Iya, itu sekarang anak-anak lebih banyak ke situ Mbak. Jadi kayak standar kebahagiaan mereka lebih melihat ke orang lain. Jadi kayak mereka juga membanding-bandingkan kenapa banyak yang putus juga nih Mbak di masa pandemi. Kayak curhat banget. Putus di masa pandemi karena yaitu standar kebahagiaannya berbeda. Loh, di IG ku di FYP kayaknya tuh mereka tuh harus diantar. Kok kamu nggak pernah antar aku sih, Beb? Gitu loh Mbak. Kayak ketika berarti tuh terus kayak teman-temanku nih sama pacarnya udah dibeliin ini itu. Kenapa kamu enggak? Nah, itu Mbak, jadi kayak standar mereka sudah berbeda karena mereka menyamakan kehidupan mereka dengan orang lain. Padahal seharusnya kan mereka beda tapi dijadiin satu gitu. Iya benar kan. Jadi buat kalian tuh pernikahan yang ideal tuh seperti apa sih? Nah iso bayangke gitu kan. Kalau bisa membayangkan pernikahan yang sama-sama sudah bahagia dulu, secara personal nih Mbak, secara personal sudah sama-sama bahagia, sudah di usia ideal, di 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, kemudian juga cara berpikirnya udah sama nih, walaupun sebenarnya kan gitu beda ya? Topik bahasannya harus frekuensi dulu, harus nyaman dulu, kemudian juga mau menerima sih satu sama lain. Jadi paling penting nilainya sama, value yang kalian pegang itu sama dulu gitu ya. Kayak mau keluarga ini mau dibawa kemana gitu. Betul. Apakah boleh saya setelah menikah boleh kerja atau enggak, itu kan sebenarnya itu sumber konflik kecil, itu sumber konflik yang harusnya dibicarakan sebelum nikah ya, betul. Gitu, jadi harus ada komunikasi dulu sebelum menikah. Terus gitu juga kayak kira-kira mau punya anak berapa ya kan, kira mau punya anak berapa, apakah nanti gajiku gajimu gajiku cukup gitu, terus ataukah anak-anak kira-kira bedanya mau berapa tahun sih? Kan juga ya, jaraknya kan? Harus jarak di kayak sekarang harga sekolah SPP mahal banget. Biaya UKT mahal kan Mbak. Sekarang TK itu kayak aku kuliah S1 dulu ya kan Mbak, itu baru tahun 2021. Belum nanti kayak tadi aku bilang mau 27 tahun ya, berarti 3 tahun lagi. Itu nanti kira-kira inflasi S2 kayaknya Mbak. Itu udah TK sama dengan S2. Inflasi. Iya kayak yang udah sedih banget, makanya kayaknya harus siap secara personal dulu, harus bahagia secara personal dulu, baru ketika bertemu menikah kita sama-sama bahagia. Jadi kayak kebahagiaannya double. Iya sih, setuju. Terus kenapa harus 21 dan 25 minimal? Kalau tahu nggak filosofinya kenapa kalau paling aman menikah itu 21 buat cewek, 25 buat cowok? Karena Mbak Rafael sweet. Pingsut. Kamu nanti aku tambahin. Oke. Nanti mau ditambahin Mbak Rafael ya Mbak. Jadi kalau 21 tahun di perempuan itu diharapkannya perempuan tuh udah siap secara fisik dulu Mbak. Karena kan nanti yang akan mengandung yang cewek nih, ketika berhubungan pun berhubungan pertama itu kita udah siap dulu. Kemudian nanti ketika kehamilan pertama pun sudah cukup sehat, karena kan banyak kan Mbak ketika hamil ternyata gizi buruk nih ibunya. Ketika nanti misalnya perempuan gizinya buruk, berarti otomatis nanti anaknya bisa stunting, berdampak juga kan. Jadi diharapkan ketika si cewek udah di 21 tahun ini udah siap untuk secara fisik hamil. Kemudian sudah insya Allah udah kerja lah, udah lulus dari sekolah-sekolah ini Mbak. Nah kemudian emosionalnya juga udah lebih stabil, udah bisa ngimbangin gitu ya. Udah bisa ngimbangin buat yang 25 tahun. Ya kayak. Iya nggak swing. Apalagi kan kalau hamil itu moodnya swing banget kan Mbak katanya. Terus ketika jangan sampai ketika udah nikah nih sebelum 21 tahun
Tikamutsu kayak pengen mau diperhatiin padahal suaminya harus kerja gitu. Kemudian juga nanti takutnya ketika kehamilan ada preeklamsia, eklamsia gitu. Jadi memang banyak yang harus diperhatikan ketika 21 tahun ya buat yang cewek. Ketika 25 tahun kan otomatis udah kerja. Udah mapan gitu ya. Udah mapan secara finansial, kemudian juga paling ora wis tau ngrasake nyambut gawe kan umur selawe. Sudah bisa bertanggung jawab dengan keluarganya, terus udah siap untuk mengasuh anak karena kan yang buat berdua berarti yang mengasuh harus berdua. Itu banyak yang itu banyak banget loh yang belum paham soal kayak gitu. Soalnya yang ya kan dia anakmu, ya kan yang bikin berdua. Dipikir gue bisa bikin sendirian. Dikira pabriknya lu katanya cloning gitu kan. Ya kan Mbak, jadi kayak ya ini kan anak kita gitu kan. Jadi kayak ya setidaknya ketika dia sudah 25 tahun dia siap untuk menjadi seorang suami dan seorang bapak. Begitu. Kalau Rafael ada tambahan? Ya sudah tadi. Tadi udah ditambahin Mbak. Dikeluarin semua ini. Oke. Terus aku sih mau curhat sih. Alah curhat gitu kan. Boleh. Kalau aku kebetulan kan aku umurnya udah aku ngaku ya umur udah 30 lebih nih ya kan, dan belum nggak kelihatan ya kayaknya baru 29. Alhamdulillah. Aku kan belum umur udah 30 lebih dan aku belum nikah gitu kan. Tuh banyak banget yang lu ngapain sih belum nikah gitu kan, nungguin apa gitu kan, kerjaan udah jelas gitu kan. Cuman bagi aku sendiri karena aku juga belum siap kan, belum siap in a way karena aku masih independen banget. Orang kalau independen banget, kalau dipaksain untuk berhubungan dengan orang lain dalam sebuah hubungan relationship itu kan nanti jadinya malah runyam bener kan. Akan akhirnya saling menyakiti dan kawan-kawan gitu kan. Jadi aku selalu enggak lah, aku belum siap. Itu kan kamu udah 30 lebih gitu kan, tapi enggak apa-apa, maksudnya aku masih ingin nyaman gitu kan, masih ingin mencapai cita-cita dan kawan-kawan. Cuman kelihatannya tuh kalau sekarang itu kan ketoke nek wis 30 gitu kan, belum nikah tuh ketoke kok ketoke era payu gitu kan. Nah, gitu kan yang kok ketoke era payu padahal gitu yang kan. antri banyak ya kan, Mbak? Enggak juga sih. Kupikir itu udah dinaikin ya. Kupikir itu di HP kos-kosan lelaki. Oh jangan. Iya kos-kosan laki asrama putra. Ibu kos nagihin. Asrama putra. Kupikir itu asrama putra Mbak itu Mbak di HP. Jadi kan kalau sekarang itu kan kelihatannya teman-teman kita itu karena itu ya stereotyping itu ya. Jadi dibilangin nggak laku gitu kan. Jadi kelihatannya tuh kayak menikah itu goalsnya gitu loh, biar kelihatan laku gitu kan. Nah aku tuh sayang banget kayak gitu karena ada satu temanku yang akhirnya dia memaksa untuk menikah gitu kan, lulus kuliah tuh umur berapa sih? 22, 23. Tapi dia sebenarnya belum siap banget gitu kan, dan dia memaksa menikah dan akhirnya ngebahagia gitu kan, dan akhirnya bubaran sama suaminya dan dia padahal punya anak 2 gitu kan, dan sedih banget gitu kan. Jadi menurutku memang menikah itu harus dipersiapkan, nggak cuma karena cinta dan tekanan sosial itu. Terus bisa dengan embel-embel bisa bahagia, terus habis itu bisa memberikan apapun yang dia mau gitu loh Mbak. Itu menurutku sayang banget. Lalu yang aku sedih itu adalah stereotyping sekarang itu adalah mending nikah daripada zina. Itu kayak enggak banget sih itu menurut kamu gimana sih itu? Aku sebel banget kalau dengerinnya itu. Masih banyak hal positif yang bisa kita lakuin gitu loh. Kenapa harus selalu pernikahan dianggap zina, menghindari zina gitu ya? Itu kan enggak banget gitu. Sedangkan emang kehidupanmu hanya untuk ke situ gitu kan. Itu kan. Padahal banyak juga yang sekarang memutuskan menikah untuk tidak mempunyai keturunan juga gitu. Karena mereka tidak selalu beranggapan bahwa menikah itu melakukan hubungan seks, menikah itu harus punya anak. Mereka masih banyak yang kayak ya udah yang penting senang berdua, ya kan Mbak? Emang sih bilang nikah itu ibadah gitu ya Mbak. Tapi kan kalau semisal kamunya nggak bahagia, apakah Tuhan juga akan baik kepada kamu? Iya betul, setuju ya ampun, bijak banget sih ya ampun, aku ternyuh loh ini, terharu, ada malaikat gitu malaikat gitu. Terus
ya. Udah pernah dengar curhat-curhatan dari teman-teman yang menikah dini gitu? Pernah nggak sih dengar kasus atau dicurhatin gitu di tempat? Kebetulan kalau di lingkungan tempatku masih banyak ya Mbak, kayak gitu. Apalagi setelah pandemi ini Mbak. Pandemi ini gitu. tuh di lingkungan di kota ya ini banyak-banyak juga karena mereka memutuskan kayak sekarang kan tahu sudah sekolah online tuh susahnya kayak apa sih, bosennya kayak apa sih gitu. Jadi makanya tuh juga PR banget buat guru-guru sebenarnya pada yang kayak guru-gurunya gimana sih gitu. Enak banget. Enggak ya guys, ini curhatan guru kayak enggak segampang itu buat ngajar online pun gitu. Mereka yang sudah tahu sekolah online susah terus lulus SMA, mereka banyak yang memutuskan karena pilihan paling dekat, paling cepet itu nikah karena mereka punya pacar Mbak. Jadi kayak yang udahlah mau ngapain lagi sih, kayak aku gak mau sekolah lagi, malah cuman online kok Bu, Pak, mending nggak usah gitu. Udahlah punya pacar udah nikah aja kan, udah nggak ngeribetin bapak ibu, padahal kan tidak seperti semudah itu, nggak semudah itu Mbak gitu. Jadi banyak banget yang sekarang jadi nikah muda itu sih di era pandemi ini loh Mbak. Terus kemudian juga larinya lebih ke situ. Larinya lebih ke situ. Kemarin juga aku dapat data nih Mbak dari Pengadilan Agama. Di tahun 2019 itu ada 53 kasus dispensasi untuk pernikahan. 2019. Kemudian di tahun 2020 naik jadi berapa? Jadi 72. Waduh. Naiknya lumayan banget kan ini Mbak. Wow. Itu kan naiknya lumayan banget. Setahun dispensasi pandemi, ya dispensasi itu. Pernikahannya gitu. Masalah kuwi di kantorku. Iya dan itu juga apa namanya jadi PR banget buat kita lagi yang para remaja, berarti ini duta-duta remaja, duta genre ya. Kayak PR banget buat teman-teman, buat gimana sih ngasih materi, gimana buat nemuin nih curhat-curhatan mereka, ngumpulin curhatan mereka sebenarnya tuh apa sih yang mereka pingin, apakah kebahagiaan itu hanya soal cinta, apakah kebahagiaan itu hanya milik berdua mereka, siapa tahu jodohnya tuh masih ada yang kuliah mungkin, siapa tahu nih sekarang ada yang jodoh yang lebih bagus di depan di sana, tapi karena kamu udah nikah duluan sekarang, yang itu nggak ketahuan. Isunya diambil orang gitu kan, dokter yang sana kemana gitu kan Mbak. Jadi agak sedikit nyesel ya, sedikit menyesal gitu. Tapi ya itu tadi banyak yang terus ada sih Mbak yang sampai ketagihan nikah. Ya, ada gitu. Ada beneran. Astaga. Beneran serius Baru nih, ada yang ketagihan nikah, guys. Oke. Jadi kayaknya please elaborate. Jelaskan lebih lanjut. Iso. Jadi nih ya, si X nih, dia dulu udah nikah. Itu setelah dia kelas 1 SMA, Bayi Esidan. Bayi Esidan. Terus mereka menikah. Awalnya ini menikahnya juga bukan karena hamil sebenarnya Mbak, ternyata bohong-bohongan hamilnya. Astagfirullahaladzim. Jadi itu hamilnya tuh bohong-bohongan. Orang habis nikah tuh si ceweknya menstruasi, tapi bilangnya kayak kemarin tapi udah telat gitu. Nah itu tadi pendidikan seorang orang tua itu kan sangat penting juga Mbak. Betul. Maksudnya bukan hanya PUP ini bukan buat untuk remaja aja, tapi orang tua yang punya remaja tuh perlu tahu tentang ini. Nah itu dia jadi kayak oh ya berarti keguguran mungkin ya gitu. Mereka mikirnya kayak oh mungkin keguguran. Habis itu kan buat lagi nih Mbak, akhirnya punya anak satu. Akhirnya punya anak satu udah terus. Nah itu karena mereka nikah muda. Ini kan tadi barusan lulus SMP kelas 1 SMA. Banyak cekcok lah Mbak, ya, jelas itu masih pasti cilik banget jelas. Dan kayak orang tuanya kan dulu waktu menikahkan ya udah terlanjur gimana lagi, makanya dinikahkan gitu. Terus habis itu udah habis nikah mereka sering cekcok, akhirnya mereka memutuskan buat cerai. Buat pisah. Buat pisahan ini aja banyak nih dramanya Mbak. Banyak dramanya Mbak, banyak dramanya. Jadi trending ya. Trending ya. Jadi kayak yang cewek karena mungkin kan juga masih kecil, masih suka main kan Mbak, kayak tahu juga kan, tahu maksudnya
umur segini aja aku masih sering nongkrong, masih kalau ngelihat cowok ganteng masih gitu kan. Apalagi pengen godain masa ya? Masa kita bangun tidur sampai mau tidur lagi ketemunya itu terus. Alah, ya bosen kan Mbak, maksudnya ketika emosionalnya tadi belum stabil itu jadi kembang-kembang asmara yang pengen ganti lagi. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk pisah. Kemudian yang cowok ini udah punya istri lagi sekarang. Wow. Udah ini ya. Dan resident lagi. Wow. Dan dia untuk lingkungan sekitarnya, mereka malah kayak itu loh Mbak, apa ngasih ke teman-temannya yang lulusan kayak udah nikah aja, enak kok. Wah. Rabi wae. Iya kayak rabi wae kan gue foto gitu kayak. Udah lah gitu, nikah aja. Dan sebenarnya nikah enak loh gitu kayak. Kamu mau ngapain aja udah ada bebas. Ini kayak kamu apa namanya malah pacarannya bar nikah wae gitu. Iya. Itu kan jadi kayak PR. Sumpah. Terus itu PR banget tuh buat kita, buat terus jadi kayak sebenarnya kan mereka udah nggak masuk ke dalam remaja ya Mbak kalau udah menikah. Jadi yang kita bentengi, yang teman-teman dari Gende Kota bentengin ini lingkungan sekitar, anak-anak yang belum jangan sampai terpengaruh. Iya, jadi kayak itu menjerumuskan banget itu. Iya, makanya itu. Mereka tuh malah kayak enggak. Bahaya banget itu. Kamu kalau malam ada yang nemenin loh. Gitu-gitu Mbak. Yang kayak, ya ampun. Kayak, jadi emang bener-bener buat orang-orang seperti itu. Sorry ya aku bilang orang-orang seperti itu. Buat orang-orang seperti itu menikah tuh emang bener-bener cuman buat happy dan untuk melegalkan itu tadi hubungan seksual gitu kan. Daripada zina gitu. Itu daripada bener-bener kamu megang cewek jadi dosa gitu kan. Jadi kan padahal menikah itu kan harusnya sesuatu yang sakral, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif kan. Sesuatu yang harusnya dilakukan sekali seumur hidup kalau bisa gitu kan. Amin ya Allah. Terus harus sesuatu yang sakral, sesuatu yang harusnya positif, sesuatu yang harusnya membawa kebaikan kepada nggak cuma kepada diri kita tapi juga pada lingkungan kita. Jadinya malah dijadiin alat untuk hal-hal negatif gitu kan. Ya, gitu apalagi maksudnya yang parah sampai ngajakin temen-temennya gitu kan Mbak. Itu kan itu bahaya banget tuh jelomprong kayak nek jaran. Kalau orang Jawa bilangnya jelomprong kayak gitu kan. Jadi kayak sekarang karena udah ke pernikahan yang kedua. Dan ini juga lebih mudah lagi Mbak ceweknya. Iya. Nah, yang di awal kan pasti nggak diterima kan di keluarga itu. Terus ya PR-ku lagi karena itu deket dengan lingkunganku. Jadi kayak PR-ku untuk ngasih tahu kayak bodo amat kamu udah mau nikah apa enggak, yang penting anakmu sehat. Iya kan Mbak. Jadi kita lebih ke pendampingan bayinya gitu. Itu jadi bukan hanya PR buat mereka tapi PR buat lingkungan gitu kan. Iya. Karena kalau mereka udah punya anak nggak ada yang ngurusin, anaknya akhirnya kan diurus orang sekitar kan. Maksudnya ada PR lagi gitu. Buat, jadi jadi buat ingat ya keputusan kalian untuk melakukan untuk menikah itu hanya cuman PR buat kalian berdua dengan pasangan, tapi lingkungan kalian akan terpengaruh dengan keputusan kalian. Saya kan nikah itu enggak cuma hidup 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun gitu lah. Tapi kan nikah itu buat hidup seumur hidup gitu ya Mbak. Ibadah paling lama kan. Nah, ibadah paling lama, ibadah paling panjang, ibadah paling struggling banget itu ibadah. nikah. Tuh luar biasa. Makanya aku belum siap dan aku nggak berani. Yuk Mbak kita siap-siap dulu ya. Habis ini OTW. Tuh aku paling takut banget. Karena aku emang orangnya tuh pada dasarnya kalau orang Jawa ngomongnya keset gitu kan. Jadi aku tuh paling nggak berani bertanggung jawab terhadap hidup orang lain gitu kan. Kalau aku sendiri belum bisa bertanggung jawab dengan baik terhadap hidupku sendiri gitu kan. Jadi aku nggak mau. Kalau ini kan value nilai yang aku pegang, kalau aku nggak bisa ngurusin diri aku sendiri beres, jangan ngurusin hidup orang lain dulu gitu kan. Dan kalau menikah tuh kan hubunganku nggak cuma sama mungkin pasanganku, tapi kan juga dengan keluarga besar dia gitu kan, keluarga besar dia, teman-teman dia dan macam-macam. Apalagi kalau aku punya anak, hubungan tanggung jawabku dengan anak itu kan. Dan anak itu kan nggak minta kita lahirin gitu kan, yang minta nggak bisa kan milih kita, dari kan. keluar dari rahim yang mana kan Mbak. Itu kan kita yang lahirin mereka kan, harusnya kita yang tanggung jawab gitu kan. Aku belum bisa, pikiranku belum nyampe ke situ gitu loh. Jadi no, not now gitu kan. Aku bahagia dulu sendiri aja dulu ya. Tanggung jawab dengan diriku sendiri. Tanggung jawab dulu dengan diriku sendiri gitu sih. Kalau aku sih seperti itu. Jadi emang berat ya tugas kalian. Berat banget Mbak. Jadi emang tugasku juga sih, jangan salah. Jadi emang sekarang lebih banyak untuk koordinasi sama pengampu.
itu ya kebijakan buat teman-teman ini sebenarnya mereka yang butuhin tuh sebenarnya apa sih? Remaja sekarang yang dibutuhin tuh apa sebenarnya? Apakah menurut kalian apa yang dibutuhkan remaja sekarang itu? Mereka tuh gila perhatian gitu sih sebenarnya tuh. Gitu. Meskipun di rumah ya pada posisi saat ini pandemi gitu di rumah, tapi kayak dia tuh juga mereka tuh juga penting gitu loh. Penting untuk mendapatkan perhatian itu. Affection, kasih sayang. Mereka lebih pengen dianggap penting di keluarga. Mungkin bisa jadi karena orang tua juga stres nggak sih Mbak ngelihat orang anak-anaknya di rumah aja. Sebenarnya tuh yang stres bukan hanya anak-anaknya, tapi orang tua pun juga akan stres ketika ngeliat anaknya bangun tidur cuman rebahan, pegang HP, makan, sekolah online cuman sebentar, main HP lagi, bikin konten apa gitu kan, cuman gitu-gitu aja. Tapi jadi kayak orang tua lebih kayak Mbak Uwes tau banyak tuntutan dari mereka. Jadi mungkin remaja-remaja ini pengen dikasih satu kegiatan yang bener-bener orang tua sama mereka bisa ngelakuin, menerima. Dan kayak bisa satu visi dan misi kayak misalnya nih di Sabtu Minggu mungkin bisa quality time bareng di depan teras gitu kan ya, ngobrol gitu kan. Mungkin bisa jadi kayak kembali ke meja makan, makan malam barengan, ngobrolin seharian ngapain, bad moodnya karena apa, hari ini happy apa enggak, mungkin mereka butuh itu sih. Tapi berarti orang tua juga harus belajar buat komunikasi kan sama anak-anaknya. Maksudnya dulu kemarin kan kita ketemu cuma sebentar, anaknya sekolah, sekarang orang tuanya kerja gitu kan. Terus sekarang kita terkunci di dalam rumah kan, jarang nggak bisa kemana-mana kan. Berarti sebenarnya itu juga melatih komunikasi lagi kan sebenarnya, melatih sebenarnya rasa sayang orang tua tuh penyampaiannya sekarang, mumpung sekarang ini kita semua lagi masa pandemi, ngumpul semua di rumah, sebenarnya ini juga waktu yang sangat penting, tempat untuk bisa kembali lagi berkomunikasi, belajar komunikasi sama anak-anak, sama saudara, orang tua gitu kan, belajar. Jadi yang orang tua harus mulai terbuka pikirannya, memahami, oh anakku tuh ternyata seperti ini toh gitu kan. Ternyata sudah beda zamannya udah beda gitu. Dan yang muda juga harus belajar, oh ya pantes lah kalau bapak ibuku tuh nggak paham gitu kan, zamannya udah beda gitu kan. Kan kalau kita ngomong sama orang tua kadang belum kita udah judgmental gitu kan, enggak dong. Terus yang orang tua juga banyak yang kayak, kamu tuh dikasih tau ngeyel zaman bapak, zaman ibu gitu loh. Itu terus sering banget karena pakai mereka gitu kan. Karena perhatian itu akhirnya mereka mencari keluar, begitu ada cowok yang nggak bener, yang lebih perhatian sama dia, langsung deh jadi comot gitu kan, langsung comot. Jadi berarti kuncinya sebenarnya kuncinya simpel tapi susah tapi PR-nya. Jadi sebenarnya hanya perhatian gitu ya dari orang tua itu perhatian, orang terdekat itu perhatian, komunikasi, saling memahami gitu kan. Jadi bisa, yang paling penting mungkin menurutku tempat untuk curhat terdekat itu paling aman memang orang tua ya. Nggak mungkin kan Mbak orang tua ember. Bener. Kayak ngomongin ditambah-tambahin bumbu ke orang lain nggak mungkin kan ke orang lain gitu. Jadi itu sih. Oh iya benar. Tapi kadang orang tua juga nggak bisa menerima gitu loh Mbak. Nah kalau yang kayak gitu tuh gimana itu? Ya, susah gimana cara mengatasinya tuh? Ya gimana ya? Maksudnya kayak banyak gitu loh orang tua yang belum bisa menerima curhatan-curhatan dari anaknya gitu. Kadang mereka malah kayak juga nambahin gitu loh, kamu tuh gini gitu loh. Jadi anak tuh nggak nyamannya cerita sama orang tua tuh karena di situ gitu. Nah itu Mbak di tempat kami di kota Yogyakarta itu juga ada Gosahaja, gerakan orang tua sahabat remaja. Oh wow. Di Gosahaja ini orang tua dilatih untuk mau mendengar, jadi pendengar yang baik, sama kayak kalau di PIK remaja jadi konselor sebaya. Jadi untuk pikirannya terbuka, ketika anak bermain gadget, Instagram, ya orang tua juga harus punya Instagram. Ketika misalnya nih kan banyak nih anak-anak yang sekarang Instagramnya orang tua diblokir aja gitu. Iya kan, kayak malah udah nggak usah di unfollow gitu kan. Nah itu juga orang tua boleh kok bikin akun fake buat ngelihat ini anak-anaknya. Kemudian juga
bukan posesif ya Kak, tapi biar monitori aja sih, biar tahu dunia mereka tuh apa sih. Jadi pas sejak ngobrol tuh nyambung. Apa sih? Mungkin bisa bikin konten bareng, bisa. Itu aku sukanya iri deh kalau sama yang di keluarga-keluarga yang dibully, keluarga-keluarga di luar itu mereka bapak ibu bikin anak bapak bikin konten nari-nari bareng yang benar-benar kayak gitu tuh loh. Di sini tuh kan belum banyak ya karena jadi kalau aku lihat tuh mungkin ya itu model komunikasi yang harus diperbaiki. Jadi yang tua jangan langsung menutup diri. Ini apa sih gitu kan? Dan yang muda juga harus telaten ngasih tahu ini loh asik loh, Pah ini loh asik loh ya gitu kan. Kayak gini-gini. Nggak apa-apa kan cuma nari gitu kan. Jadi kalau bisa jadi ada jalan tengahnya di tengah-tengah gitu. Menurutku informasi karena ya itu komunikasi itu memang jalan paling penting, resep paling penting, gitu paling nomor utama, nomor satu komunikasi itu kayak maunya anak sama maunya orang tua tuh harus sinkron. Jadi satu gitu ya. Jadi nggak yang satunya naik sana, yang satunya kesini. Iya. Dan kalaupun misalnya memang ada dari anak yang kemauannya yang tidak baik, misalnya pengen nikah cepet-cepet kayak lah aku udah pacaran sama ini udah 5 tahun pengen nanti aku ditinggal nikah deh gitu. Nah itu orang tua yang wajib karena kan orang tua pintu terakhir, restu terakhir kan Mbak untuk menikahkan. Jadi orang tua ini juga penting banget buat tahu program PUP ini. Betul, untuk melek apa yang dibutuhkan remaja sekarang tuh memang PUP itu ngomong-ngomong pendewasaan usia perkawinan. Iya, gitu, itu program untuk supaya tidak terlalu banyak menikah dini di antara remaja. Karena tadi dijelaskan bahwa menikah dini kalau menikah dini itu nggak lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Nah, ini yang dipakai Rafa sama Okti ini kan bajunya bagus-bagus nih. Ini sebenarnya baju motif apa, gimana ceritanya? Ini sebenarnya motif jari gendong. Oh, jadi terus jari gendong dibuat jadi baju. Ya, ini dapat ide dari mana, gimana ceritanya? Jadi pertama kali ini dicetuskan oleh Forum Gende Kota Yogyakarta. Jadi karena sedih banget ketika ngelihat teman-teman seusia kami nih udah pakai jari kayak gini bagus banget buat gendong anaknya gitu kan. Terus kita punya ide kayak yuk gimana sih caranya buat mengubah statement bahwa remaja tuh gendong anak, tapi kita pakai jari gendong ini yang harusnya buat gendong anak. Karena kita masih remaja, kita harus mempersiapkan segala macam berbagai aspek untuk pertimbangan menikah. Kita buat untuk jadi baju. Bisa nih kalau teman-teman duta Mbak biasanya pakai yang panjang buat gaun gitu. Dia itu bisa mix and match gitu deh. Oh wow, jadi bagus banget loh itu, warnanya cerah ceria. Terus jari gendong tuh kan nggak mahal ya. Tapi kalau yang bener Mbak, murcel banget kan. Murcel banget. Terus juga desainnya teman-teman bisa terserah kayak mau dibikin apa aja, bisa dibikin long dress, bisa dibikin apapun gitu. Dan motifnya tuh kan bagus-bagus gitu kan, menarik. Nggak cuman teman-teman bisa pakai, nggak cuman di acara formal, ke mall pun kalau misalnya didesain dengan epic kan bisa buat OOTD ya Mbak, ya kan? Buat nongki kayak outfit of the day. Iya, dan pasti teman-teman ketika itu bakalan jadi sorot mata pertama gitu sih, kayak bagus banget sih itu. Kayak itu motif apa sih gitu kan? Jadi kayak malah dan jadi mesti mikirnya pertama kali gini, apa namanya, kok nggak asing gitu ya, kayaknya tahu deh ini tuh baju apa gitu. Nah, bikin penasaran gitu. Bener, dan dari situ ketika teman-teman udah tertarik dulu dengan baju yang kita pakai, biasanya terus jadi kayak kita kasih tahu buat filosofinya sebenarnya apa. Remaja sekarang harus menggunakannya buat tampil cantik dulu, jangan menyiapkan semua dulu. Jangan gendong bayi dulu guys. Jadi gitu. Tampil buat digunakan buat aktivitas dulu, jangan buat gendong bayi dulu gitu. Benar. Dan teman-teman ini nggak cuma buat cewek loh Mbak, buat cowok pun. Oh bisa. Iya, buat cowok pun kelihatan gitu. Bagus. Kebetulan aja kita karena cewek. Oh gitu. Kirain cuma bisa buat cewek dong, ternyata cowok bisa ya? Cowok bisa Mbak. Jadi benar-benar tergantung desainnya ya? Iya, kalau mau lihat contoh-contoh desainnya buat yang cowok bisa dipantengin di Duta Remaja Jogja. Oke, cek guys @Duta Remaja Jogja. Cek guys di @Duta Remaja Jogja buat IG ya? Di IG-nya bisa buat teman-teman yang pengen lihat
mau desain-desain kayak apa, kemudian buat kondangan, buat cowok tuh, buat cewek, contoh-contohnya kayak apa gitu. Terus kalian ini di PIK kan udah lama gitu kan, udah menyelami asam garam perpik eran gitu kan, asam garam perpik eran gitu. Ada nggak pesan buat teman-teman remaja yang menyaksikan dan mendengarkan podcast ini, pesan kesan atau pesan-pesan buat kalian, buat teman-teman remaja yang akan mendengarkan dan menyaksikan podcast ini? Pesan apa aja? Semangat, pesan gitu. Semangat 45. Kalau dari saya sih pesannya, cintailah dirimu sendiri dulu baru mencintai orang lain, karena nggak ada yang bisa menghargai dan mencintai dirimu sendiri kecuali kamu sendiri. Jos gandos. Jos banget. Kalau dari Okti pesennya, pernikahan itu bukan ajang perlombaan guys, jadi bukan dulu-duluan, bukan cepet-cepetan, tapi tentang kesiapan kalian. Jadi berbahagialah dirimu sendiri, baru bahagianya bareng double dengan pasanganmu. Kalau sendiri aja bahagia, pasti berdua lebih bahagia dong. Camken guys, camken. Cintai dirimu sendiri dulu, baru mencintai orang lain gitu kan. Persiapkan dirimu sendiri dulu, baru kamu berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Camken itu. Bukan lomba ya ini guys, bukan maraton, bukan sprint gitu kan. Karena di usiamu belum tentu baik di usianya orang lain. Ya benar. Semua orang punya waktunya. Akan indah pada waktunya. Benar. Oke, jadi sesi berikutnya adalah kita ada permainan. Ada game. Seru banget. Ya ampun, ada game gitu. Ini permainannya jadi apa nih Mbak? Ini adalah memberikan kalian. Jadi saya akan memberikan kalian pernyataan. Di antara pernyataan itu kalian pilih yang mana dan jelaskan kenapa. Jadi ini aku ambil ya. Di sini bisa salah satu. Oke, kita harus memilih Satu-satu ya. satu doang nih. Adik ambil sendiri. aku ikut tuh nggak apa-apa ya. Deg-degan deh aku kalau suruh milih. Jodoh ini kayaknya. Maaf, Anda belum beruntung. Dulu dibaca ya. Okti dulu ya. Kaya dulu baru investasi atau investasi biar kaya? Kalau Okti pilih investasi biar kaya. Karena kan investasi itu penting Mbak. Invest tuh bukan cuman tentang materi, tapi juga ilmu. Jadi ketika dalam bener kayak ketemu orang banyak, misalnya ketemu Mbak Tias nih sekarang, siapa tahu ada ilmu baru yang bisa Okti pelajarin buat jadi kaya. Siapa tahu dengan ketemu Mbak Tias bisa membuka peluang kerja yang lain biar bisa jadi kaya. Itu kan salah satu investasi, ya kan? Aku tersanjung. Jadi ketemu orang banyak itu jangan takut untuk memulai pembicaraan teman-teman. Jadi dengan kita mengkomunikasikan apa yang kita perlukan, siapa tahu itu membuka peluang untuk menjadikan kamu kaya. Just. Oke, saya. Rafael. Oke, kalau punya uang lebih investasi atau menabung? Saya menambahkan sedikit dari Mbak Okti tadi ya. Saya juga memilih investasi karena menurut saya tuh investasi terbaik tuh dari kepala ke atas. Iya kan? Sama sih sebenarnya juga. Enggak kepala ke atas, leher ke atas. Oh iya, leher ke atas. Kalau kepala ke atas. Oh iya benar. Ya, leher ke atas gitu. Karena yang paling investasi abadi gitu ya. Itu salah satunya itu sih. Investasi. Untuk ke belakang-belakangnya sama sih kayak Mbak Okti. Investasi yang nggak bisa habis itu adalah itu. Warisan paling penting dalam kehidupan itu ilmu. Karena nggak akan hilang kan Mbak. Kalau kekayaan ketika ada kebakaran habis, ketika ada di hack gitu, udah tabunganmu raib. Tapi ketika ilmu yang kamu dapatkan warisan dari orang tuamu itu yang terbaik. I like it. Iya, keren banget. Kalau aku, ini pertanyaannya ini yang bikin panitianya kok pas banget ya ke saya. Aduh ya ampun. Kalian jangan-jangan sudah melakukan mengkorek data saya. Ini pas banget ya. Itu ternyata terjadi. Oke. Datanya gitu ya Mas ya. Mentally stable atau financially stable. Nah kan pas banget kan. Tadi aku udah curhat itu masalah itu. Kayaknya sudah terjawab ya Mbak.
Kalau aku milihnya mentally stable dulu. Kalau financially itu tadi, duit itu bisa dicari gitu kan. Orang yang paling kaya pun belum tentu secara mental dia stabil gitu kan. Orang yang paling sukses, paling kaya, paling semuanya gitu, belum tentu dia dalam secara mental, secara spiritual, secara psikologis dia siap untuk melakukan apa aja, apalagi menikah gitu kan, karena kita hubungannya dengan orang lain, hubungannya nggak jangan dengan dirimu sendiri, tapi juga ada banyak skill dan kompromi yang harus kamu lakukan saat kamu menikah gitu kan. Jadi kamu harus mentally stable dulu, baru deh kamu bisa melangkah pada jenjang yang selanjutnya yang lebih rumit dalam hidup gitu. Mantap. Gitu. Jadi terima kasih sekali. Mau ada sekali lagi? Sekali lagi? Oke, silakan sekali lagi. Ambil. Iya, Dek. Barengan. Biar enggak Bismillah. Kayak laundry jodoh gitu ya. Iya, kayak mau milih yang mana kita. Wow. Ini aku banget. Aku seriusan deh curiga sama panitianya, ya ampun. Emang kita sebenarnya cenayang semua. Sumpah loh. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Om Mipa. Hah? Kamu dulu deh. Rafa dulu. Kayaknya dia tercengang dengan pertanyaan. Dia jadi nggak fokus tuh loh. Dengan Gitu. pertanyaanmu apa, Vel? Dia nggak bisa kan? Dia nggak bisa memilih kayaknya Mbak. Iya. Punya banyak soft skill atau hard skill? Apa? Apa ya? Apa ya? Hard skill sih. Hard skill. Hard skill itu apa sih? Kayak apa sih? Hard skill contohnya? Jadi kayak Hard skill itu Iya. menjahit. Oh ya, Oke. ya biar di sisi lain kayak berguna buat sesama gitu loh. Jadi kalau misalnya punya hard skill kan kita juga dari hati kecil kan pengen buka ini dan segala macam, terus akhirnya berguna juga buat orang sekitarnya. Itu sih kalau pengennya. Jangan terlalu diresapi gitu deh. Terus habis itu sampai rumah dia kayak mikir lagi Mbak. Agak sedih Skill ya gitu. Monggo terbawa mimpi. Kayaknya. Kayak Mbak Tias Iya dulu sih deh. bener ini. Aku dulu. Ini diem kalau ada masalah atau cerita ke temen tapi bocor. Nah, kalau aku tuh permasalahannya in between ini. Karena tadi ada cerita sih, kalau aku biasanya tuh aku kalau ada masalah tuh aku sambat. Sambatnya itu ke sosmed. Masang status. Itu sebenarnya bukan contoh yang bagus ya. Biasanya tuh aku mengikuti sebuah akun Instagram yang isinya adalah sambatan gitu kan. Mesti kalian tahu gitu. Iya. Gitu. Karena itu tadi aku bilang sambat adalah jalan ninjaku gitu kan. Biasanya tuh pasang status gitu kan. Terus habis itu sok-sok jual mahal gitu kan, pasang status, nanti temanku tanya, "Kowe ada masalah apa ya?" gitu. Nah, itu baru cerita gitu kan. Karena aku kalau mau cerita tuh sok-sok gengsi gitu kan. Bingung mau memulainya juga kan gitu. Mbak. Itu sebenarnya tuh nggak boleh. Kalau ada cerita, kalau ada masalah ceritalah pada orang-orang yang kamu percayai gitu kan. Cerita itu adalah salah satu hal pintu pertama untuk mengurai permasalahan. Karena kalau kamu pendam sendiri, kamu akan selesai gitu kan. Kamu tidak akan mendapatkan point of view atau pandangan lain dari permasalahanmu. Kamu cuma berkubang dalam permasalahanmu sendiri dan kamu nggak akan bisa menyelesaikan gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu adalah kalau kamu punya masalah, ceritalah kepada orang yang kamu percayai gitu kan. Orang tua, kalau kamu punya orang tua yang kamu percayai, kalau kamu deket banget sama orang tua atau sahabat, yang kalau punya sahabat yang kamu percayai gitu kan. Kalau nggak punya ya, kalau aku sih dulu kasih tahu sama temanku yang psikolog, nulis di buku harian itu ternyata bagus banget untuk mengeluarkan unek-unek. Karena kalau kamu tulis, kamu baca di buku harianmu, kamu berkata, oh ternyata permasalahanku tuh ini toh gitu kan. Karena kalau dipikir itu kan cuman muter-muter di sini aja gitu kan. Kalau kamu tuangkan dalam tulisan, paling enggak akan kamu baca lagi, kamu mikir, oh ternyata mungkin permasalahanku nggak simpel, tapi ada kok jalan keluarnya gitu. Itu sih. Jadi bisa menemukan solusi sendiri ya Mbak sebenarnya dengan nulis. Begitu. Kalau kamu? Oke. Kalau aku, ini pertanyaannya, nikah muda atau ngejar karir? Kamu banget Kak. Aku banget ya. Kalau aku lebih milih ngejar karir Mbak. Karena udah nggak muda lagi yang pertama. Masih muda sih, tapi maksudnya
lebih ke ngejar karir karena itu tadi menurutku aku belum siap untuk menikah, untuk membahagiakan, untuk menjadi patokan kebahagiaan orang lain. Iya. Karena masih banyak cita-cita yang belum aku sampai, masih banyak list yang harus yang harus diceklis. Checklist ya, checkbox. harus checklistnya itu masih banyak banget. Ya, lebih sekarang karir. Cuan. Pokoknya karir nomor 1 ya. Ya, Karir nomor 1 dulu. Karir nomor 1 dulu, baru nanti kalau dipertemukan dengan imam dari pilihan dari Allah. Amin. Sambil nunggu gitu ya ceritanya. Jadi kayak sambil menyelam minum air. Jadi kayak kalau kerja siapa tahu di tempat kerja gitu ada laki pilihan dari Tuhan. Gitu deh, Mbak. Sudah digariskan Ya, untuk sudah digariskan untukku. Siapa tahu bisa kerja bareng. Yang penting karir dulu sekarang. Amin. Semoga dilancarkan segalanya. Amin. Karena waktu jua yang harus Ya, sedih ini udah selesai nih. Ini udah selesai nih. Podcastnya nggak bisa diperpanjang gitu ya? Maunya 24 jam sampai besok Iya, gitu ya, besok maraton gitu. Kayaknya ngobrol sama Mbak Tias nagih soalnya. Nagih banget. Ini ada pertemuan lagi nggak sih, Mbak? Nggak tahu ya, kelihatan. Aku sih pinginnya tuh kita ada kayak gini rutin gitu kan. Saya juga suka. Pinginnya kayak gini rutin gitu kan. 1 minggu sekali gitu ya. Ya nggak lah, seminggu sekali ya ampun. Aku kesel toh yo. Bolak-balik ya Mbak dari kantor ke sini kan. Sebulan sekali gitu, kalau sebulan sekali bisa itu kan seru banget sebenarnya. Sebulan 2 kali gitu, tapi kita lihat, kita usahakan. Bismillah. Bismillah. Siapa tahu di lingkungan sekitar kita juga banyak ada munculan kasus-kasus baru. Tapi ya aku berdoanya semoga kasus tadi untuk pernikahan di usia Iya, semoga ini jadi Menurun menurun lah. Kalau 0 tuh mungkin masih Susah. PR, tapi kalau untuk berkurang insya Allah segera Kita pandemi usahakan. ini segera selesai, kemudian juga pernikahan dininya juga menurun. tidak menurun. PR kita bersama itu PR ya. kita bersama. Pokoknya yang penting kita usaha terus ya. Usaha terus yuk. Nggak berhenti usahanya. Yuk bisa yuk. Bisa yuk, bisa. Makasih banget ya sudah ada di Kembali sudah hadir kasih, menemani Mas. saya ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Sukses semua untuk karir kalian gitu kan. Sehat terus, udah vaksin? Sudah, alhamdulillah sudah. Jaga terus kesehatan, selalu disiplin prokes, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Terima kasih. Dadah. Dadah, see you.